Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Widya Burlian Alkalabi di Dialog Media Widya Indonesia. Kali ini kita kembali bertemu dengan sosok yang sangat istimewa, tokoh perempuan dari Kabupaten Bogor yang sangat luar biasa. Ketua P2TP2A Wanojambi Tandang Kabupaten Bogor, Ibu Hajais Kurniasi Hidayat. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Widya. Luar biasa. Kembali ketemu dengan Ibu Hajais. Di sini kita tidak mengulik tentang P2TP2A. Ya. Tetapi nih ada banyak pertanyaan. Ada yang pengen banget nanya gitu secara pribadi, tetapi karena ini adalah penggemar dari podcast kita. Itu beliau ini siapa? Tidak banyak yang tahu, terutama untuk generasi muda yang sekarang. Kalau yang dulu mungkin pada tahu pastinya, beliau juga adalah seorang politikus, anggota dewan pada masanya. Orang yang dikenal sebagai penyair juga, penulis juga, ya, orang yang bermain teater juga di dunia seni luar biasa, jangan ditanya, dan pengajar public speaker terkenal kan, MC yang luar biasa, MC kawinan, MC doa, akikah dan sebagainya di Kota Bogor beliau sangat terkenal. Tetapi untuk anak-anak yang baru, yang generasi milenial nih, belum paham nih, Hajais Kurniasi Hidayat ini siapa sebenarnya? Terlahir di mana sebenarnya? Apakah benar katanya bukan orang Bogor asli sebenarnya? Memang itu saya bukan orang Bogor asli. Orang mana? Tapi saya ke Bogor itu mengembara di tahun 1985. Merantau gitu kan. Iya, karena ikut suami yang PNS, kan sering dipindah-pindah. Jadi kemana suami bekerja, ya saya harus mengikuti. Pindah, gitu kan. Saya terlahir di Cianjur, orang Cianjur, gelis Cianjur pada masa. Tahun berapa Bu lahir? Saya ya mungkin malu juga sih saya karena sudah nenek-nenek nih. Tapi awet muda. Kita tahu, pengen tahu nih, kita kulik berapa usianya. Saya lahir di tahun 1949. 1949, berarti sekarang sekitar 74. Betul. Dengan selincah ini masih bisa berkarya, sibuk sekali ya, aktif sekali, sukarelawan ya, pemerhati anak dan pelaku, maksudnya sih pelindung ya, anak dan perempuan. Luar biasa, 74 tahun. Resepnya apa Ibu? Kalau bertanya resep ya, pertama tentunya harus happy, senang dulu. Senang dulu. Kemudian ya kita harus memperhatikan. Kalau saya ya pribadi ya mungkin tidak sama dengan yang lain. Asupan gizi, makanan gizi. Nutrisi. Nutrisi ya. Jadi dikala usia segini tidak boleh makan ini, itu saya ikuti. Apa yang dikurangi? Tentunya garam. Asin gitu kan. Kemudian yang lemak-lemak, kemudian apa tuh yang kayak makan busuk, jeroan gitu kan. Kalau lagi masih muda ya nggak apa-apa, hajar. Ya sekarang udah usia lansia ya udah lebih berhati-hati, sudah hampir tidak pernah, makan jeroan sudah tidak lagi. Pernah gitu kan. Banyak makan sayuran, buah-buahan, minum air putih tidak lagi ke bawah-bawah bawa tumbler. Tumbler. Jadi benar-benar itu sebenarnya apa sih, dijaga pola makan. Iya, pola makan. Kemudian juga pemeriksaan kesehatan secara rutin ya, kontrol. Itu berapa kali sebulan? Sebulan sekali ya. Mengetahui, jadi jangan sakit dulu baru datang ya. Kan sebagai ya sekarang udah jadi istri pensiunan ya, kan dapat apa namanya, dulu askes ya, kalau sekarang BPJS ya. Dipergunakan dengan betul. Baik gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi menyadari bahwa harus cek kesehatan. Kemudian olahraga. Apa olahraganya?
Ya, yang paling dianjurkan sih memang kalau usia seperti saya itu eh, Jalan. jogging ya, jalan. Oke. Jalan. Pagi teh Kalau pagi. dulu ya, Itu kalau pagi. dulu saya sih lagi SMA suka basket. gitu Wow. kan. Tapi tidak Main tidak basket. pernah menjadi pemain. Tapi hobi main basket. Main basket hobi Oke. gitu kan. Kemudian apa tuh? Bulu tangkis. Bulu Tenis. tangkis, Oh, bulu bulu tangkis. tangkis, Oke. bukan tenis, tenis saya nggak bisa. Bulu tangkis. Bulu Oke. tangkis. Heeh. Kemudian kalau sekarang sih udah usia segini ya, saya paling senam osteoporosis. Oke. Ada komunitasnya. Saya tidak dengan komunitas, Sendiri? tapi saya sendiri di rumah. Oke. Ketika kemarin COVID itu, saya di teras depan tuh sambil berjemur matahari. Di lingkungan rumah Saya sendiri. ya gitu kan. Betul. Saya setiap hari senam sambil berjemur senam osteoporosis. Kadang saya kalau memang lagi di tempat-tempat kita kumpul-kumpul dengan teman-teman juga saya bareng-bareng dengan teman-teman, saya ajakin yuk teman-teman kita senam yuk gitu kan, saya ajakin dengan senam yang biasa saya itu yang dilakukan. Ya. Jadi ngajak teman-teman juga untuk mengikuti pola hidup sehat, makan teratur, makan bergizi dengan yang dijaga tadi, olahraga juga teratur, olahraganya ringan-ringan berarti ya. Terakhir itu adalah manajemen stres. Wah, gaya caranya gimana tuh? Ya kita jangan sampai menjadi stres karena permasalahan hidup. Permasalahan hidup, jadinya kita harus ikhlaskan gitu kan. Tapi ikhlas bukan berarti menyerah atau pasrah. Pasrah. Sekarang saya menjadi ketua P2 TP2A menghadapi berbagai kasus yang masalah luar biasa, tapi masalah justru orang ya. Di situ saya menjadi kuat. Seperti itu. Terlatih untuk tangguh. Gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi terbiasa tadi. Dan itu juga mungkin membuat kita bisa mengatasi stressing tadi karena udah biasa. Segala sesuatu pasti selesai benar. Kalau kita berupaya untuk menyelesaikan. Nah, kemudian kita banyak mendengar, banyak membaca untuk dijadikan bukan pedoman hidup atau ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi sudah usia segini, saya pernah baca buku itu tuh, kalau kita menjadi tua, itu kan di situ ada petunjuknya gitu kan. Di usia segini itu orang biasanya seperti apa, harus bagaimana. Pandangan ke depan orang-orang. Bukan hanya dari segi misalnya tadi makanan gitu kan. Tapi juga dari segi sikap hidup kita, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk pulang gitu kan, seperti itu. Bukan kita pesimis bahwa besok lusa kita dipanggil, bukan seperti itu. Tapi memang betul kita bisa besok, bisa nanti, bisa kapan dipanggil untuk pulang. Tapi paling tidak dengan menapaki hidup ini dengan ada pedomannya gitu kan ya. Paling tidak ya kita akan merasa bahwa kita tetap harus berjalan di atas relnya. Tadi tentang pola hidup sehat, pola penanganan stres, persiapan menuju jika dipanggil yang Maha Kuasa. Sampai sejauh itukah yang Ibu persiapkan? Sementara kita melihat Ibu masih sangat sehat. Sejauh saya dengar Ibu ya baik-baik saja misalnya. Apakah memang segala sesuatunya itu memang harus direncanakan sedemikian rupa? Saya itu dilatih oleh orang tua untuk berdisiplin. Disiplin, berada terus di atas jalur gitu kan. Termasuk soal memanage keuangan. Jadi saya meniru ibu saya. Ibu saya itu punya buku harian tentang keuangan yang dicatat. Sampai sekarang saya juga punya catatan keuangan harian. Pemasukan pengeluaran? Iya. Jurnal berarti ya. Ya cuman ya semacam dapat dari mana sekian. Buku sederhana. Gitu. Jadi itu segala cash flow aja. Cash flow aja. Betul, berarti segala sesuatunya memang
dicatat, dievaluasi, Ya, direncanakan. ya, betul. Jadi itu yang membuat ibu kegiatan seabrek itu Ya, lancar aja. alhamdulillah. Manajemen tadi ya. Manajemennya itu Oke. yang perlu, misalnya kadang-kadang kalau misalnya tengah malam sebelum tidur misalnya ya, sudah berpikir pagi itu mau Ngapain? bikin sarapan apa ya gitu kan. Oh, saya besok pagi mau sarapan ini. Paginya saya laksanakan seperti itu. Sesuai dengan yang kita ya, rencana. ya. Berarti konsisten memang dengan Iya. apa yang kita upayakan, Iya. kita jadwalkan Iya. kayak gitu. Nah, itu kan tidak mudah bagi setiap orang ya. Iya, betul. Kadang kondisi tertentu bisa berubah ya, Bu ya. Bagaimana mengatasi problematik yang kayak gitu, Bu? Kayaknya sederhana ya. Iya. Tetapi kalau terus berulang-berulang, nah, apakah itu jadi masalah ya bagi hidup seseorang ya? Iya. Ya, jadi semacam tidak bisa mengontrol kehidupannya. Betul. Jadi memang mungkin ini percakapan sederhana sebenarnya, tapi Iya. pengalaman hidup beliau ini luar biasa. Begini Mbak Widya, jadi saya kan terlahir di Cianjur. Nah, di Cianjur itu zaman dulu ya, Iya, nggak tahu kalau sekarang, tapi kalau falsafahnya memang sampai sekarang masih ada. Apa itu? Ngaos, mamaos, main po. Jadi bukan orang Cianjur, kalau dulu ya saya masih kecil, bukan gadis Cianjur atau bukan anak Cianjur kalau dia tidak bisa ngaos, mamaos, main po. Nah, ngaos itu adalah mengaji. Ngaos mengaji. Nah, mengaji itu bukan hanya belajar alif bahasa, membaca Al-Quran saja, tapi kita harus memahami Al-Quran, memahaminya, kemudian prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu ngaos dalam arti yang luas, gitu. Kan termasuk di dalamnya adab. Betul. Nah, ilmu. Saya punya buku itu tunggu apa tuh? Nah, Etika Islam. Nah, itu di situ di buku Etika Islam itu diajarkan bagaimana anak mulai dari lahir harusnya oleh orang tuanya diapain, kalau sudah balik diapain, kalau sudah remaja harus gimana, kalau sudah nanti sudah berkeluarga sama orang tua harus gimana. Jadi di situ di buku itu ada pola penanganan bertahap dari anak dari tahap kehidupan itu sampai dengan terakhir kita nanti pula itu harus benar-benar dikuasai gitu kan. Jadi ngaji itu bukan ngaji alif batasa, tapi ya ngaji dalam pengertian yang luas. Itu yang pertama. Kemudian mamaos itu adalah sebuah tembang yang memang ada di Cianjur, sehingga disebutnya pun Cianjuran gitu kan. Mamaos itu tembang, nyanyi tapi nyanyinya liriknya Sunda. Kemudian liriknya itu kebanyakan nasihat gitu kan. Atau misalnya melambangkan cinta, melambangkan rindu, terus melambangkan kita juga harus hidup seperti apa gitu kan. Seperti itu. Jadi menghaluskan jiwa kita. Nah, itu semua anak Cianjur itu diajarin turun temurun. Saya sendiri pun diajar oleh ibu saya gitu kan. Kita misalnya diiringin pakai kecapi. Nah, Mbak Widya, itu sangat berkesan bagi saya, sehingga ketika saya kuliah di Akademi Bahasa Asing, judul skripsi saya itu berkaitan dengan itu gitu kan. Bagaimana sejarah dari classical Sundani song from Cianjur gitu luar kan. biasa. Seperti itu. Jadi skripsi saya pun seperti itu. Jadi sama penguji itu ketika saya diuji, salah satunya tiba-tiba di pertanyaan terakhir suruh nembang saya, suruh diterjemahin. Mas sampai sekarang masih bisa kan Mama nembang? Masih. Ayo coba kita dengar dulu Mama sedikit aja. Alah, sedikit aja. Malu atuh. Sedikit aja sahabat. Tidak akan bisa langsung diikutin kalau Ibu Widya dengan anak-anak yang zaman sekarang. Contohnya begini. Mengeluarkan suaranya itu harus halus, bergelombang gitu kan. Daweung
diajar ludeng geuning. Daweng diajar ludeng. Itu diajar ludeng itu belajar untuk berani. Iya, Pendidikan yang disampaikan lewat tembang. Iya, gitu. Gunung Galunggung Kapung Kur. Jadi suaranya bergelombang begitu. Jadi tidak bisa belajar kita pakai notasi, nggak bisa. Gitu, Dari seperti itu. dalam Iya, itu. betul. Jadi itu mengasah jiwa kita untuk memiliki jiwa yang halus, jiwa Keindahan yang dari dalam hati, betul seperti ya. itu. Nah, yang ketiganya adalah main po. Main po, dari saya penasaran itu main po itu Main apa? po itu bela diri. Kalau bapak saya adalah guru silat, dulu itu guru silat. Jadi saya diajarin silat, ya diajarin bela diri lah. Kalau misalnya ada orang yang pegang ini saya mau ngapain saya, Nangkis. giniin tangannya, Langsung. seperti itu. Itu yang tidak dipahami orang sekarang sama orang tua. Iya, betul. Mereka lebih pada ada ketertarikan, anak saya pengen viral, anak saya buat sesuatu yang orang kenal dulu. Iya. Tidak pernah, atau bukan tidak sebagian orang ini ya, ini tidak semuanya, tapi mungkin ada sebagian orang yang hanya berpikir tidak berpikir bahwa ini anak dasarnya dikuatin dulu. Benar nggak Ibu? Ngajinya dikuatin deh. Iya kan, sikat alus budinya, mau bersedia menerima nasihat, ya kan, dari sejak dini itu kan, dari tembang-tembang nasihat. Kalau dia tidak punya jiwa yang legowo, ya dinasihatin ngamuk dong, ya kan. Nah, kemudian anak itu juga dibekali yang namanya bela diri, artinya dia sehat secara jasmani, ya rohani, ya spiritual, ya moralitasnya secara moral tidak dipertanyakan, tidak usah lagi dipertanyakan karena udah didikan dari dulu. Kita meninggalkan pola pendidikan parenting yang luar biasa di masa lalu, benar kan Bu? Yang saya lihat sekarang nih pola parenting yang jadi kiblat, pola parenting budaya luar. Betul. Nah, misalnya kalau kita dulu ada berbicara kepada orang tua, bukan berarti budaya luar itu salah, bukan. Tetapi kayak kita misalnya, benar nggak Bu, kalau anak salah, kita langsung tegur. Ada sikap yang lebih keras kepada anak ya. Kalau sekarang kan jangan begitu, anak nggak boleh digituin, ada seperti itu. Nah, jadi, itu kekerasan. Kekerasan itu tidak. Jadi anak-anak punya mental yang lemah. Iya, betul. Saya itu dulu kalau ngaji alif batasa ya. Betul. Kalau ngaji alif batasanya saya itu sama bapak saya di rumah. Bapak sendiri? Ya, bapak saya yang ngajar. Kemudian bapak bawa semacam pecut. Dari lidi itu sapu lidi. Sapu lidi. Tajam, sakit itu. Sapu lidi itu kurang lebih 10 diikat. Jadi kalau saya nunjuk itu kadang-kadang saya sampai nangis, keluar air matanya netes ke situ, ke Al-Qur'annya, sehingga jadi kabur itu. Yang mau dibaca bingung mana, baca semua. Seperti itulah. Jadi bagaimana kita dididiknya, memang kalau zaman dulu sih streng gitu kan, katanya orang seperti itu. Mungkin dibilang orang sekarang polot, keras, tapi menurut saya justru pola-pola pendidikan itu yang membuat kita seperti sekarang. Meskipun sekarang memang yang begitu sudah tidak berlaku lagi. Gitu kan. Susah ditemukan. Bahkan di desa-desa pun sulit dicari yang seperti itu. Nggak ada sekarang. Ada nggak orang tua ngajarin nembang, kecuali sekolah seni atau dia belajar memang kepada ahlinya. Saya juga dulu belajar nari juga, dan bapak saya yang nganter. Bapak saya nganter dari mulai saya belajar itu sampai pulang. Bapak saya naik motor, saya diantar. Jadi benar-benar seimbang ya. Tegas di satu sisi yang lain, tetapi minat bakat anak tuh didukung. Iya, betul. Saya juga belajar menari, belajar nari tradisional. Nari tradisional. Dulu saya sampai SMA sih masih suka mentas. Kalau mamaos itu nembang itu saya sampai mahasiswa masih dipanggil. Saya bergabung di bukan dipanggil, saya bergabung di Damas dulu. Daya mahasiswa Sunda. Jadi
saya pernah ikut lomba pasang Oh, pasang giri tembang Sunda Cianjuran, tapi kalah. kalau saya Zamannya Ida Widawati dulu. oh gitu. Ya, saya kalah sama Ida Widawati. Belum ini kali belum saat itu belum rezekinya ya nggak apa-apa, tapi yang penting bagaimana dampak dari senangnya saya menembang seperti ya, itu, nembang itu juga terasa sampai sekarang. Nantinya belajar bahwa seorang Eks Kurniasih Hidayat itu tidak selamanya mulus hidupnya, tidak selamanya prestasinya banyak. Ibu ini kalau baca prestasinya dari kecil, aduh udah nari depan wedana, sudah menang ini, jago berbahasa Inggris ya, jago ngaji, jago nari, jago semuanya, jago nulis. Orang sampai berpikir celah kekurangan beliau ada, ternyata ada. Baru saya dengar beliau pernah gagal bahkan lomba ya. Jadi tapi karena keberanian untuk legowo tadi ya udah aku mungkin belum rezekinya di situ. Berani ikut lomba lagi nggak setelah itu? Setelah itu enggak. Tapi saya kan setelah saya menjadi istrinya Pak Hidayat, ya bergaul dengan masyarakat ibu-ibu, kemudian apa yang ada di dalam otak saya itu saya kembangkan menjadi sebuah karya tulis yang sifatnya untuk kepentingan budaya. Seperti misalnya saya menulis naskah untuk sebuah oratorium misalnya, atau untuk sebuah drama suara yang berkaitan dengan momen-momen tertentu, seperti untuk peringatan Hari Ibu, untuk peringatan hari ulang tahun. Lagi zaman saya di PKK untuk sosialisasi program PKK. Ketika saya di Kaukus Perempuan Politik pun ya saya membuat sebuah lagu motivasi untuk teman-teman di KPPI. Jadi karena kalau tembang Cianjuran itu liriknya boleh dirubah. Ya, lagunya tetap harus seperti itu, tapi liriknya boleh dirubah. Nah, perubahan lirik itu diatur dengan jumlah suku kata dan bunyi vokal di ujung kalimat. Nah, seperti misalnya ada Kinanti, ada Asmarandana. Nah, itu ujungnya harus sama. Tapi Kinanti pun bisa berbagai macam lagu yang ditimbulkan dari pupuhnya Kinanti itu. Ada pakem-pakemnya, tapi fleksibel untuk tertentu, untuk isi ya. Jadi hal-hal seperti itu saya manfaatkan untuk membuat suatu naskah asal sekian suku kata, ujungnya itu boleh saya ngomong apa aja. Dulu saya pernah membuat sebuah tulisan tentang Sikabayan Sabadesa, dan itu semi teater ya. Jadi ada lagunya, ada teaternya. Itu waktu ulang tahun Darmawan kita zaman dulu kala itu saya pernah Sikabayan Sabadesa. Sikabayan itu kan orangnya polos, tapi kadang-kadang suka nyindir-nyindir juga kepada tingkah laku orang-orang gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Kritik yang halus. Kritik yang halus itu seperti itu. Jadi kegemaran saya bahkan ya memang sampai sekarang kegemaran saya menulis itu ya di latar belakangi oleh yang sudah diajarkan oleh orang tua saya. Makanya saya sama orang tua saya itu Masya Allah, tidak ada orang tua yang sebaik orang tua saya. Bersyukur banget ya. Jadi kita sampai posisi ini yang membuat kita seperti ini itu ada tangan orang tua yang luar biasa yang mencetak kita. Meskipun kita waktu itu meneteskan air mata, mungkin pernah juga kena pecutan penuh kasih sayang. Sebenarnya beliau tuh pasti nggak tega kan. Kalau memang beliau sejati itu nggak akan diantar nari, nggak akan dibiarkan untuk kegiatan teater segala ya, ke aktivitas yang lain, sekolah ya kan. Tapi, selain itu Mbak Widya, saya ingat ya orang tua saya itu suka mengajak saya bersilaturahmi, berkunjung ke guru ngaji beliau. Guru ngaji beliau Ustaz. itu ya Ustaz Kiai. Kiai zaman Kiai. Kemudian
ketika saya masih ingat ketika saya SD kelas 6, saya memang di sekolah saya selalu ranking ke-1, alhamdulillah. biasa. Bapak dan ibu saya seorang guru memang, jadi saya memang disiplin untuk belajarnya ditegakkan banget oleh orang tua ya. Kemudian saya suka diajak ke sana ke gurunya orang tua saya itu Sowan ya, sering berkunjung. sowan, Iya. berkunjung. Ini anak saya, ini Uwa kayak gitu ya. Uwa gitu kan. Dulu beliau itu seorang penghulu ya. Ini Uwa penghulu kata gitu. Terus waktu itu saya mau ujian SD ya. Uwa, ini anak saya namanya Uis gitu kan. Katanya dia pengen jadi bintang pelajar. Terus sama si Uwa itu, oh iya katanya, mudah-mudahan ya nanti Uwa didoakan sing jadi katanya gitu. Terus akhirnya ya terima kasih gitu kan. Saya nggak ada apa-apain, cuman gitu aja didoakan gitu kan. Semacam motivasi Iya, mungkin iya, ya. itu motivasi. Nah, orang nggak Akhirnya, tahu bintang pelajar itu semacam siswa teladan ya, Bu ya, zaman betul, itu ya. zaman itu. Siswa teladan. Iya. Jadi alhamdulillah ternyata setelah ujian saya memang the best Kabupaten Cianjur. Jadi bintang Ya, pelajar. ya, jadi bintang pelajar waktu itu. Dulu mah disebutnya itu Hari Anak-anak Nasional. Kalau sekarang ya, Hari Anak Nasional. Hari kanak-kanak kalau dulu zaman sih, itu ya, Hari diberi kanak-kanak. hadiah saya. Itu SD. SD gitu kan. Kemudian SMP juga kebetulan saya terus sampai SMA. Jadi bintang pelajar ya. terus. Tapi memang apa sih, kecerdasan seseorang mungkin ya terlihat mungkin dari kecil ya. Kecerdasannya beragam ya. Orang itu ada seni, ada akademis. Nah, ini yang luar biasanya Ibu Ais ini semuanya pinter di sekolah, seni oke gitu. Jadi ketika beliau jadi anggota dewan tahun berapa itu, Bu? Tahun 92. Tahun 92. Pada masa itu saya masih SMP. Kelas 1 naik kelas 2. Ya. Masih kelas 1 naik kelas 2 itu ya. Saat itu di Bogor bukan di Bogor ya, mungkin di Indonesia tuh jarang ada orang yang punya keahlian begitu banyak. Bahasa Inggrisnya jauh, pernah bekerja di perusahaan asing ya, waktu itu. Pernah bekerja di perusahaan asing. Terlepas beliau adalah istri dari seorang pegawai negeri ya. Waktu itu Bapak di Dinas Perkebunan apa udah belum? Di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat waktu itu. Di Bandung. Dan kemudian tiba-tiba menjadi anggota dewan waktu itu. Ceritanya gimana? Kan saya dipindah ke Bogor tuh. Betul. Karena ngikutin suami saya pindah ke Bogor. Sebetulnya saya dipertahankan oleh bos saya yang waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan importir komputer. Oke. Nah, kemudian saya ditahan untuk tidak ikut ke Bogor. Tapi ya gimana lagi, karena zaman baheula itu memang istri PNS itu harus mengikuti suaminya. Harus jadi ketua Dharma Wanita. Betul, di kantornya masing-masing. Akhirnya saya lah setelah 6 bulan saya warawiri Bandung Bogor, akhirnya saya diizinkan untuk resign gitu kan. Udahlah saya pindah ke sini gitu, seperti itu. Nah, kemudian pada zaman itu ya kita tidak boleh mencela. Kenapa zaman dulu begitu kan? Ya. Meskipun sekarang pasti udah sangat berbeda. Iya. Ya. Zaman dulu itu maka istri PNS itu masuk menjadi fungsionaris di partai. Golkar saya itu. Ya. Dulu belum jadi partai. Kita waktu itu diarahkan semuanya, kan termasuk semua lini harus ke Golkar seperti itu. Saya sebetulnya tidak mimpi untuk menjadi itu, tapi ketika kalau dulu kan penugasan. Iya. Penugasan, tapi ada rambu-rambu yang disebut PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Oke. PDLT ya, PDLT itu yang saya juga tidak tahu kenapa saya terpilih. Pada tahun 90-an itu 92, ya. 92. Berapa tahun Bu jadi anggota dewan? Satu periode kan 92 sampai 97 ya. Dari 97 kemudian pada 99 itu terjadi reformasi. Iya. Dan perubahan sistem politik. Nah, akhirnya
saya cuma cukup sampai di situ sampai 99. Jadi maksudnya 2 periode, tapi di periode kedua hanya 2 tahun. Waktu itu saya satu komisi dengan Bapak Bupati Bogor yang keberapa tuh, Pak Rahmat Yasin. Pak Rahmat Yasin, jadi saya teman temannya Pak Rahmat Yasin. Alhamdulillah. Pernah jadi anggota dewan. Kenapa tidak ingin mencalonkan lagi di masa sekarang? Saya lihat kan beberapa wajah-wajah lama yang dulu pernah ada ya sebagai anggota dewan, muncul lagi sekarang poster-posternya di jalan yang seusia sama ibu ya, udah baik dari Abdi ya zaman dulu ya, dari mana, dari lini masyarakat manapun. Kenapa ibu tidak tertarik melakukan hal yang sama? Ada beberapa hal ya. Iya. Yang pertama, sistem politik kan sudah berubah. Kita itu jangan menginginkan sesuatu yang sekiranya tidak bisa kita capai. Meskipun kita tidak boleh pesimis, tapi kita harus ngitung. Kita harus ngitung. Jadi mampu nggak kita berada ya gitu kan. Kemudian apa sih? Kan kita kalau mengerjakan sesuatu harus ngitung dulu. Betul. Jangankan berpolitik ya, masalah lain juga, masalah keuangan, masalah hidup berkeluarga, masalah memimpin organisasi, kan kita harus mengukur kemampuan sebelum merencanakan. Kemudian juga ya harus melihat potensi yang ada gitu kan ya. Kemungkinan kekalahan semua itu harus diperhitungkan. Zaman memang berubah. Memang pernah saya juga ditawari baik oleh Partai Golkar maupun oleh partai lain. Dipinang lah, dipinang. Ya. Tapi saya memutuskan untuk stop dulu lah, istirahat dulu lah gitu kan. Saya harus belajar dulu sistemnya sebetulnya seperti apa gitu kan. Dan setelah saya menimbang-nimbang, ternyata ya saya merasa bahwa saya lebih baik melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, karena saya merasa bahwa berkiprah membela negara ataupun berkiprah mengurus negara, kemudian berkiprah untuk berbagi dengan sesama itu tidak harus menjadi anggota DPRD. Iya betul. Ya, tidak hanya di dunia politik kita untuk memperjuangkan masalah negara, betul. Kemudian apa sih yang saya lakukan? Kebetulan saya pun dipercaya untuk memimpin Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Yang tugasnya adalah memberi pembelajaran kepada kaum perempuan yang ingin berkiprah di bidang politik. Jadi sama ilmu aja itu ya, ilmu dan pengalaman tadi dibagikan kepada calon-calon politisi baru. Itu seperti itu. Jadi kalau anggota dewan kan sebetulnya dia harus bertanggung jawab terhadap konstituennya, gitu kan ya. Ya saya kan semakin bertambah umur tentu harus bisa memperhitungkan kemampuan saya, gitu kan. Mampu nggak saya, gitu kan. Akhirnya ya mendingan saya berkiprah di situ. Di situ saya bisa membaktikan diri saya, tapi dengan cukup santai lah, gitu kan. Seperti itu. Memang pernah juga ya, saya pedoman saya itu memang orang tua saya ya. Jadi saya itu setiap ada sesuatu yang saya merasa bingung, saya minta pertimbangan dari orang tua. Iya, ada second opinion ya. Gitu kan. Terus saya waktu itu pernah saya ditawari map pencalonan, kemudian saya lengkapi itu semua persyaratan. Kemudian saya bawa dulu pulang ke Cianjur, saya lihatkan ketemu orang tua. Saya masih percaya bahwa orang tua itu tidak mungkin memberikan nasihat atau saran yang tidak bermanfaat bagi anaknya. Orang tua saya bilang, udah ada masa surga ya, teruslah lamun ngitung gitu mah. Saya nggak dari pertimbangan juga. Kalau itu enggak mendingan entong we. Jangan entong tuh jangan. Jadi nggak usah lah kamu. Ya udah aja di KPPI aja.
Oke, ini pelajaran yang luar biasa lagi. Artinya gini, sehebat, sepintar apapun kita, seluar biasa pun kita dibanding orang tua kita yang dulu kita hebat banget orang tua kita. Ternyata kemudian baru kita sadar kita sekarang mungkin lebih di atas orang tua. Iya. Tetapi kalau untuk nasihat, pandangan hidup, ya, wejangan ya, ibaratnya kita kembali kepada beliau-beliau ini ya. Jangan merasa kita wah udah kita paling pintar banget, enggak. Tapi mereka ini yang mencetak kita sampai seperti ini. Dulu Mbak Widya, ketika saya masih sedang sedang dalam usia yang produktif ya, di bawah 50 ya. Orang tua saya itu sejak saya pergi dari lingkungan orang tua saya itu terutama ibu saya selalu menelepon hampir setiap hari. Kalau kita udah menikah ya, menanyakan keadaan kesehatan, selalu menanyakan keadaan pekerjaan, menanyakan tentang anak-anak. Kepedulian. Ya, makanya bukannya kita yang telepon, tapi beliau yang telepon gitu. Padahal saya tahu, aduh, kalau dulu mah jangan telepon aja interlokal, kalau jauh interlokal gitu kan. Jarak jauh gitu kan, belum ada HP ya. Nah, terus sekarang juga, jadi saya ada grup WA family. Setiap hari saya nanya anak-anak, bagaimana kalian, sehat semua? Lalu pada ngejawab, yang Jakarta menjawab begini gitu kan. Jadi itu komunikasi dengan orang tua yang diajarkan sama mamah dulu, diterapkan sama Bu sekarang kepada anak-anak. Ini patut ditiru ini. Jadi anak-anak tuh sampai kapanpun usianya, mau berapapun, di pandangan orang tua tetap dianggap anak-anak kecil yang tetap harus diarahkan, ditanya kondisinya. Jadi itu semacam kepedulian yang membuat kita berpikir ini alarm, benar kan? Alarm nih dari orang tua. Ditanya udah makan belum, gimana kesehatan, wah jaga kesehatan, ditanya ini. Kalau sakit kepikiran jadi orang tua. Nah ya benar-benar, aduh, ini luar biasa loh percakapan hari ini ya, banyak ilmunya. Ada satu hal lagi Mbak Widya. Apa itu? Orang tua saya itu, memang kita juga harusnya seperti itu ya. Iya. Orang tua saya itu tidak pernah mengeluhkan sesuatu. Oh, di depan anak? Iya. Sesulit apapun mereka? Iya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau pergi jauh, kan dulu kita suka ada piknik-piknik, jalan-jalan, pertandingan olahraga, di sekolah itu. Kalau bapak saya itu membekali saya selalu dilebihkan sekian persen. Uang saku. Ya, uang saku. Dilebihkan. Kalau jauh. Nah itu. Ini untuk ongkos sama jajan kamu. Nah ini cadangan. Misi kamu kenapa, antisipasi, perlu apa, darurat lah. Ya, akhirnya kan kita beliin oleh-oleh. Iya. Seperti itu. Pulang. Ya. Kemudian satu lagi, ketika misalnya saya pulang ke Cianjur, terus saya telepon ibu saya. Mah, ini saya sudah ada di jalan. Saya udah sampai Cipanas nih, Mah. Mama mau apa? Gitu. Beliau nggak pernah bilang, nggak usah, kamu datang aja. Oh iya, oke. Mah gimana sih gitu. Akhirnya saya tawarin, Mah mau ini nggak? Gitu kan. Mama mau nasi liwet, kan suka ada rumah makan yang itu, suka saya bawain itu kan. Mah mau nasi liwet? Enggak katanya gitu. Akhirnya saya bingung ya. Akhirnya saya telepon lagi, Mah masih punya beras? Enggak. Masih punya gula? Enggak. Masih. Mah yang nggak punya apa? Ya sok aja atulah kamu beliin mamah ini. Ya nggak usah banyak-banyak, gula ya 1 kilo aja. Sudah dipaksa baru beliau menjawab. Itu prinsipnya yang mereka nggak mau memberatkan anak. Iya, tua itu. Jadi saya pun kepada anak juga tidak sekarang seperti itu. Iya. Jadi anak-anak taunya ya kita baik-baik aja. Jadi nanti juga anak-anak akan meniru, melakukan hal yang sama, dan juga akan menularkan kepada anak-anaknya pola pendidikan yang sama. Mama nggak pernah tiba-tiba lagi duduk ngomong, wah ini token habis nih, mau makan mati besok kita nggak ada makanan apa gitu. Itu mental anak ya, mendidik bahwa udah kita menggurutuin diri
apa misalnya memaki kelemahan diri apa ya. Jadi memang harus sisi-sisi positif yang kita harus lihatkan kepada Kan anak saya juga waktu itu kan dibawa kan di mobil ya. Terus ketika saya nelpon neneknya itu saya kan nanya, dia tahu gitu kan jawaban ibu saya tuh seperti apa gitu kan ya. Jadi sekarang juga anak saya niru kayak gitu. Mama masih punya buah-buahan enggak gitu kan. Kalau enggak dia kirim pakai kan banyak Grab ya sekarang mah ya gitu kan. Dia juga niru saya seperti itu gitu kan. Ada role model ya dari mereka. Jadi memang begini, kalau pola rumah tangga yang nggak ada yang sempurna namanya dalam rumah tangga, dalam kehidupan ya, namanya kita anak beranak, suami istri pasti ya ibu ya. Tapi memang untuk menghasilkan generasi yang baik ya, dimulai dari orang tua. Betul. Ya. Orang tua ini memberikan contoh kepada anak. Anak ke anaknya lagi, anak ke anaknya. Nah, ketika kita melihat kondisi saat ini, banyak sekali kita lihat kegagalan dalam rumah tangga, pola asuh anak yang salah, generasi-generasi yang bermasalah. Berarti kelemahan dari pola percontohan awal. Mungkin yang dulunya bagus, kemudian ada pastilah ada barrier di sini ya. Tidak semuanya dalam segala hal itu bedanya bagus ya. Jadi ada nggak sebenarnya pemikiran Bu bahwa tidak 100% permasalahan anak ini emang karakter pribadinya nih, tapi ini adalah wujud sumbangan dari generasi terdahulu. Ya, Mbak Widya kan kalau masuk ke Bogor di Tugu yang di sana tuh begitu keluar dari tol ada Tugu kan di situ. Tugu Kujang. Itu ada Dino Kiwari ngancik lebih hari. Ada tulisan? Ada di atas itu. Sejak ayeuna sampai jaga. Itu falsafah orang Jawa Barat. Artinya keturunannya Siliwangi itu harus seperti itu. Jadi Dino Kiwari di saat yang sekarang ngancik lebih hari ada peninggalan yang dulu peninggalan pendahulu kita. Nah, jadi artinya si orang tua itu harus menularkan sesuatu yang baik bagi generasi penerusnya. Dino Kiwari. Jadi di yang sekarang ini ada peninggalan pendahulu kita. Sejak ayeuna sampereun jaga. Yang diniatkan sekarang itu adalah untuk kebaikan di masa yang akan datang. Itu artinya itu sebetulnya falsafah yang dimiliki oleh orang Bogor, baik kabupaten ataupun kota. Itu dari Prabu Siliwangi. Makanya saya juga selalu menularkan karena memang kalau ditularkan atau paling tidak dicontohkan kebiasaan baik orang tua kita dulu kepada anak-anak kita yang mendatang, itu memang suatu hal yang menurut saya sih memang bagus. Seperti itu. Luar biasa. Jadi jangan bertanya kan anak-anakku seperti ini, tanyalah pada dirimu selaku orang tua, sudah sebesar apa effort yang diberikan ya, upaya yang diberikan ya, usaha yang diberikan untuk membentuk anakmu ya. Kalau di kita dari orang tua udah sangat bagus, insya Allah anak juga bagus. Tapi kalau orang tuanya merasa bagus ya dia tidak terima kalau anaknya tiba-tiba misalnya gagal dalam beragam hal ya, atau misalnya bermasalah di kemudian hari ya, karena tidak mau disalahkan tadi ya. Jadi memang ya ini PR besar bagi kita orang tua, percakapan seperti ini ya perlu sebenarnya. Ada suatu hal yang menjadi tradisi dari zaman leluhur, harusnya dilestarikan.
betul kan? Betul sekali. Tadi yang ngaji dimaknain, dipahami ya, terus diimplikasikan kemudian ya. Ngajinya dibagusin, ngaji dalam segala hal ini, ngaji tentang kehidupan juga. Ya, kemudian tadi yang kedua Mamaos tadi menasehati anak. Tidak berarti sepulang-pulang dari ini langsung pada nembang semua orang tua, bukan maksudnya. Ini adalah contoh bagaimana kita menasihati anak secara halus. Betul. Tanpa sadar kita nasihati, benar nggak Bu ya? Jadi mungkin sekarang bisa gunakan pakai lagu. Ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ada itu sebenarnya ya. Betul. Apa? Hari ini apa kabar Ibu? Apa itu? Aku cium tangan Mama, cium tangan Papa. Itu sebenarnya ya sama aja ya dengan tembang. Cuma prosesnya ini adalah yang lebih modern. Mana saya secara halus mungkin anak-anak sekecil itu jauh lebih paham daripada nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Harus cium tangan orang. Jadi tanpa menjelaskan kenapa kita harus cium tangan orang. Orang yang lebih tua, kan? Nah, mungkin diarahkan lagi untuk lebih ke sifatnya lebih bersahabat ya, lebih mengena di hati. Betul. Kayak sekarang kan misalnya di zaman sekarang itu ada, kalau dulu tadi kan dengan penghalusan jiwa itu melalui nembang, sekarang juga kalau kita ingin menyampaikan sesuatu itu bisa dengan lirik lagu. Misalnya untuk kekerasan, sudah pernah dengar nggak? Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, gitu kan. Yang disentuh itu boleh, kepala, tangan, kaki. Yang tidak boleh, yang ditutup baju, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau ada yang menyentuh, bilang kepada ibu dan kepada bapak, tapi itu dengan sebuah lagu, gitu kan. Ini sudah diajarkan di Kabupaten Bogor, sudah diajarkan di sekolah oleh ibu-ibu Himpaudi, di PAUD ya, pendidikan ya usia dini ya, dari tingkat dasar supaya anak itu ya, kalau misalnya tadi yang boleh disentuh tuh yang mana, kalau disentuh harus bagaimana, bilang pada bu guru, bilang pada pak guru, bilang kepada ibu bapak, gitu kan, seperti itu. Tidak sadar itu kan untuk supaya dia harus melaporkan kan, harus bilang sama orang tuanya, bilang sama pak guru, langsung kasih tahu. Saya dulu gini pernah, Mbak Win, lagi SMP ya, SMP itu kan lagi usia puber ya. Nah ini kalau SMP judes banget. Lawan jenis. Iya, kalau lawan jenis. Terus suatu itu ada anak yang menyenggol, sengaja nyenggol payudara saya. Gitu. Saya lapor ke kantor. Karena saya paling tidak suka yang seperti itu. Saya lapor ke kantor, terus si anaknya dipanggil sama kepala sekolah. Jadi sebetulnya rasa kesukaan kita yang tidak sesuai dengan norma yang diajarkan oleh orang tua, diajarkan oleh agama, itu nggak usah takut untuk melaporkan lagi. Saya dulu pernah dengan teman-teman perempuan, ada laki-laki yang nakal banget gitu ya. Terus saya bisikin gitu. Itu sih belebuk tuh gitu kan. Belebuk tuh di sini artinya belebuk itu ya nakal lah gitu. Bermasalah nakal lah gitu. Ayo kita itu yuk. Digotong dilemparin sama anak-anak perempuan. Kita balas dendam, ini kurang ajar nih cowok, diceburin ke sungai. Waduh, itu berapa cewek-cewek kuat bawa. Saya kan dulu suka itu juga, Mbak Widya. Saya suka ikut disuruh mimpin upacara. Jadi inspektur, komandan upacara, komandan, atau suruh mimpin lagu, gitu kan. Jadi saya memang aktivis yang dari kecil, SD gitu kan. Saya selalu itu udah biasa memimpin, terutama untuk memimpin teman-temannya untuk memberi pelajaran kepada itu tadi penjahat wanita. Ini suka yang ganggu-ganggu, udah ceburin aja gitu. Kapok nggak tuh anak?
kapok. Nah, itu bagus juga itu efek jerah ya. Efek jerah. Ya, tapi jangan dilempar ke sungai yang lagi deras ya. Ini artinya ibu berpikir mengajari dalam hal ini adalah kita harus membela diri kita Iya, sendiri. Jangan sampai ada korban, kita buat jerah dulu ini Iya. pelaku nih Iya. ya. Udah keseringan pasti Iya. seperti itu. Iya. Nah, juga kadang begini Bu, sekarang ini kan banyak terjadi juga pelecehan seksual. Nah, dan orang pelaku atau orang yang mendukung pelaku mengatakan bahwa lagian bajunya seksi, lagian dia terbuka. Ada lagi sementara saat ini juga beberapa pihak yang merasa bahwa hak saya, hak berbusana, hak saya itu saya mau pakai baju benang selembar juga itu hak saya gitu. Justru jaga mata Anda. Nah, dalam pola seperti ini siapa yang benar, siapa yang salah? Soal itu ada benarnya, ada salahnya. Tapi kalau saya ya secara pribadi memang kalau berbusana itu harus sesuai gitu kan ya. Meskipun pada saat itu cara kecil saya tidak berjilbab, tapi ibu saya di luar pekerjaannya sebagai guru itu suka menjahit. Menjahitnya yang di zaman engkol itu ya gitu kan ya. Jadi model baju saya selalu sopan. Nah, kemudian dan ibu saya juga orangnya modis gitu. Jadi ya prinsip tadi kita udah dikenai suatu prinsip bahwa kita itu tidak boleh pakai baju ini terbuka, you can see di rumah gitu kan ya. Tapi kalau keluar kan tidak sopan gitu kan. Jadi ada betulnya, ada salahnya. Sebetulnya kan dari prinsip tadi bahwa misalnya bergaul dengan lawan sejenis itu tidak boleh berlebihan, sewajarnya. Sewajarnya. Tahu nggak, Mbak, dulu saya lagi kecil SMP, saya kan ke sekolah suka naik sepeda. Kemudian ada teman saya juga yang jurusannya bareng gitu kan, sama dengan saya. Nah, saya itu kalau pulang itu lewat ke rumah nenek saya, ibunya ibu. Nah, kemudian ketika saya pulang, ya saya teman saya tuh laki-laki ya, kita kan berendeng tuh naik sepeda. Iya betul gitu betul. Nah, gitu kan. Terus pas besoknya saya lewat ke rumah nenek itu mampir karena nyimpan kunci rumah kan, karena orang rumah semua pada keluar, jadi kunci rumah ibu saya titipin di rumah nenek. Nenek saya manggil, itu kamu itu kemarin kamu yang satu sepeda bareng tuh siapa? Katanya. Oke, ditanya. Teman Nek itu di sana tuh rumahnya di bawah. Oh gitu. Itu kan suatu warning juga bagi saya. Atau kadang saya misalnya waktu SMP itu saya pernah ikut, kalau dulu mah gending karsmen, semacam teater. Gending karsmen, lutung kasarung. Lutung kasarung itu kan ada yang jadi lutungnya itu adalah teman sekelas saya yang rumahnya dekat saya dan orangnya kulitnya hitam. Laki-laki ya. Laki-laki kan lutung. Jadi kalau saya kan putrinya itu kan latihannya sore, jadi jam 3 gitu kan ya, baru pergi tuh bareng kan saya. Kayaknya nenek saya ngintip juga gitu. Saya dipantau terus gitu kan. Nah, suatu kali lewat lagi dan mampir lagi ke rumah nenek, itu kemarin siapa tuh yang bareng sama kamu yang orangnya hitam kayak kereta api? Orang zaman dulu ya. Ya gitu. Terus saya bilang, itu Nek, teman saya main gending karsmen. Gitu. Itu dia tuh anaknya ini Nek, saya jelasin gitu kan, anak siapa gitu kan, karena orang tuanya juga memang orang baik-baik gitu ya, cuma kita memang bareng aja berangkat. Jadi kegiatan. Bagaimana peraturan dulu itu mengikat kepada kita agar kita jangan sama sekali pergi, misalnya
Dulu kan zamannya dansa-dansaan dulu sudah iya, ada. justru Nah, malah lebih heboh zaman itu ya. dansa-dansa. Nah, saya tuh nggak boleh ke situ. Kegiatan itu. Kemudian juga misalnya dulu zamannya pagar kayu Oh, di jadi Istana iya, Cipanas, gitu. jadi pagi. Saya nggak boleh. Kalau saya latihan nari boleh sama bapak saya latihan basket boleh, gitu kan. Tapi kalau untuk pergi menjadi pagar kayu nggak boleh. Oh, jadi Jadi memang ada hal tertentu, aturan-aturan ada tersendiri. tertentu. Ini batasannya ini. Ya, gitu. Boleh kamu seperti ini, tapi jangan begini. Ya, betul. Iya, baik. Lebih pada ya, mungkin benar. Kalau orang tuanya dari kecil sudah mengajarkan untuk berbusana yang sopan, bukan berarti busana sopan itu ya dari ujung rambut ketutup semua sampai nabrak-nabrak jalan, nggak juga ya. Lebih pada ya sopan dalam arti kata tidak mengundang Betul. syahwat ya. Iya. Nanti setelah dia dewasa, dia tidak perlu diarahkan untuk gaya busana, bukankah dia Iya. sudah terbiasa Ya, memang sudah dari terbiasa, kecil. iya. Dan untuk anak yang udah terbiasa sejak kecil, seperti Bu Ais tadi, jalan berdua sama teman meskipun mau ke sekolah aja, itu siapa? Anak siapa? Iya kan? Itu juga jadi semacam alarm sampai dia Rambu-rambu dewasa, lah. bener kan? Nanti setelah dia dewasa dia, aku nggak akan sembarangan nih ngobrol sama anak laki-laki, orang laki-laki lawan jenis kan? Apalagi dengan baju yang sembarangan, ya kan? Ya, jadi kalau untuk baru kita meributkan dia pada saat dia udah dewasa, ya jelas sudah terlambat. Dia bisa berkata ini hak saya. Ya, Tetapi kalau orang tua mengajarkan bahwa hak orang itu bersifat universal, bukan nggak begitu? betul. Hak orang mau berbaju busana semaunya, mau telanjang, mau apa. Nah, orang yang melihat juga punya hak, Ya, benar, ya, untuk betul. membatasi pantangannya. Ya. Dia juga mungkin tidak nyaman. Nah, itu hak orang. Jika kita saling menuntut hak, kita akan bicara seperti debat kusir. Betul. Iya. Jadi memang balik lagi ujung-ujung muaranya orang tua. Betul. Betul. Didikan orang tua. Orang tua. Didikan dan contoh. Contoh. Ya, teladan yang sempurna orang tua itu. Betul. Jadi memang apa ya, Bu, semacam kalau kita bilang anak itu adalah fotokopi kita Betul. yang paling mirip. Iya. Iya. Karena kita maksudnya ini adalah orang tua yang mengasuh dari Iya. dia lahir, Iya. bukan sekedar melahirkan titip ke orang, bukan ya, tapi betul. mengasuh dan membesarkan dari kecil sampai dia besar, maksudnya dari remaja mungkin ya. Iya. Sebelum dia memisahkan diri, mungkin punya kehidupan sendiri dan sebagainya. Yaitu anak itu adalah peniru terbaik kita. Betul. Ya. Jadi kepada para orang tua sekarang ini yang notabene ya memang sudah berada di zaman ini, Iya. gitu kan, ya haruslah menjadi contoh yang baik. Yang baik. Ya. Kalau ingin mendapatkan atau ingin menghasilkan produk-produk yang baik ya, anak-anak atau generasi yang sesuai dengan yang Anda inginkan. Kecuali jika Anda tidak peduli anak Anda kelak menjadi seperti apa. Iya. Ini Bu, kita tadi bicara adalah hasil dari didikan orang tua. Ya, betul. Hasilnya Bu Haja Ais Kurniasih Hidayat. Sekarang seorang Haja Ais Kurniasih Hidayat yang mencoba menerapkan pola pendidikan yang seperti diajarkan orang tua dahulu sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Sekarang bagaimana hasilnya kepada anak-anak Bu Ais? Berapa anak Bu Haja Ais sekarang? Kami punya anak tiga, semuanya perempuan. Ya, tapi di tahun 2020 anak saya yang cikal yang pertama itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sakit. Ya. Dulu dia memang PNS ya di pemerintah Kabupaten Bogor di Pemda dan bekerjanya di kantor Bupati Bogor. Dari awal dia memang kerjanya di situ. Sebetulnya kalau di unit kerjanya ada di protokol ya, tapi oleh protokol ditempatkan di sekretariat pribadi Bupati Bogor. Kan dia dari jurusan sastra ya. Jadi dia tugasnya di sana adalah menyusun konsep pidato Bupati ya yang berkaitan dengan program-program pemerintah, kebijakan pemerintah, sehingga ya dia harus berkomunikasi dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bogor. Apalagi untuk merangkum suatu pidato yang sifatnya dibawa oleh seorang kepala negara, kepala daerah ya. Ya, sebetulnya kelihatannya
dia enjoy gitu kerja di situ karena memang sesuai dengan disiplin ilmu yang Iya. dia peroleh, tapi memang Allah menentukan Takdir lain yang berkata lain. terbaik bagi yang bersangkutan. Alhamdulillah kami semua sudah ikhlas untuk melepaskan, meskipun kadang-kadang Sedih kali ya. rindu Iya. itu mendatang. Mendatang. Rindu itu datang. Datang ya dikala kami senang, kadang-kadang dikala kami sedang riuh juga. Ingat ya, ingat almarhumah. Iya. Dan beliau penulis juga ya Bu ya. Iya, beliau nulis juga. Penulis, penyair Iya. Ya, jurusan sastra tadi memang beliau aktifnya di seni ya, dikenal orang sebagai penulis, penyair, dan juga aktivis sosial dan pendidikan. Itu yang tidak banyak orang tahu, dan bahkan ibunya saja tidak tahu aktivitas anaknya adalah salah satunya membantu mendirikan sekolah gratis untuk anak yatim dan duafa. Itu yang dilakukan almarhumah sebelum beliau meninggal, dan orang tuanya baru tahu setelah beliau tiada. Ya, itu juga udah rada lama ya. Iya, rada lama. Itu juga artinya beliau tuh kejutan yang luar biasa pada akhir hidupnya, bahwa dia meniru apa yang dilakukan orang tuanya, terutama mamanya yang aktif banget untuk kegiatan kegiatan sosial ya, membantu ya anak yatim, kaum duafa, kaum perempuan ya, perempuan yang dalam kaum marginal dan sebagainya. Itu ditiru oleh almarhumah anak beliau, dan yang sampai sekarang menjadi cerita kekaguman ya Sisi, bahwa dia melakukan membantu dengan tangan kanan, tapi tangan kirinya tidak tahu, bahkan orang tuanya juga tidak. Itu luar biasa. Ya, terutama dia kalau misalnya waktu pertama kali sakit, di mana waktu itu sakitnya udah parah, udah stadium 3 atau 4 gitu kanker ya. Dia masih tetap mengatakan bahwa mama jangan diberitahu. Iya, tidak ada, nggak boleh ada yang tahu. Ya, gitu, seperti itu, gitu kan. Ya, itulah perjalanan hidup. Ya, sekarang anak saya tinggal 2, yang satu di Jakarta dan yang satu di sini. Di Bogor. Alhamdulillah. Siapa aja tuh mah? Namanya sih dulu ayahnya itu sangat menganggap bahwa itu adalah sesuatu hadiah yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya Intan Rahma. Bagi pada tahu itu penulis juga. Alhamdulillah dia mengikuti jejak kakaknya, meskipun sebetulnya waktu kecilnya tidak kelihatan. Sastra Jerman ya? Iya Bu ya, lulusan sastra Jerman Unpad ya? Ya, Unpad. Iya. Keluarga saya kebanyakan Unpad, bapaknya Unpad, anak-anaknya juga semua, almarhumah juga Unpad, yang 2 juga Unpad. Zulfia Hikmayanti almarhumah, nama beliau ya, pasti yang pernah baca tulisannya akan tahu nama Zulfia Hikmayanti. Jadi tidak banyak yang tahu kalau beliau telah berpulang. Nah, yang kedua adalah Intan Rahma, dan menyusul kakaknya penulis juga ya, yang baru launching buku terbarunya parenting juga, tentang bagaimana pola asuh anak kembar. Betul. Nah, itu nanti kita kejar juga tuh podcastnya. Ini kan jadi kelanjutan dari Bu Es nih. Bu Ajais menceritakan begini nih, saya pengen nanti korek lagi tuh Mbak Intan. Mama gimana nih ini nanti. Luar biasa, apalagi anaknya anak kembar. Iya kan. Betul. Nah, yang ketiga saya dengar dokter. Ya, dokter. Ya, lulusan dari Unpad juga, dan suaminya juga dokter. Dia sendiri kerja di Kementerian Kesehatan, dan suaminya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Masya Allah, tabarakallah. Cucu udah berapa nih? Cucu 6. Dari Intan 3, dari Fani itu 3. Sama, jadi 2 laki-laki, 1 perempuan. Intan juga 2 laki-laki, 1 perempuan. Kayak udah diatur semuanya. Ya, kami anak 3, mereka juga masing-masing punya 3. Luar biasa. Jadi kalau beliau bicara dari tadi, dari masa kecil
sampai beliau bisa seperti ini dan belum menerapkan kepada anak-anak, ya inilah contoh hasil-hasil dari penerapan pola terdahulu yang diajarkan beliau kepada anak-anaknya berhasil semua, alhamdulillah ya, berhasil dalam lini pekerjaan masing-masing ya, profesi masing-masing. Iya, kalaupun satunya itu meninggal dunia, tapi ya malah ceritanya lebih luar biasa. Setelah meninggal malah orang baru tahu segala sisi-sisi kebaikannya yang disembunyikan. Nah, ini anak-anak dan cucu udah tenang hidup Ibu Eskar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin tinggal kelak kalau sempat saya tanya kepada menantu saya, apakah mereka mau tetap istiqomah, gitu kan, agar saya kalaupun pergi itu merasa tenang, karena anak saya dua-duanya dititipkan kepada suaminya. Ya, betul. Tapi menantu baik-baik sih. Baik, alhamdulillah. Yang satu arsitek, terpaksa berjauhan dulu sementara karena dia sedang dapat pekerjaan membangun bandara di Kediri, bandara kepunyaan gudang garam ya. Lagi di luar kota, arsitek. Yang menantu kedua adalah dokter tadi. Alhamdulillah, anak-anak luar biasa, menantu juga luar biasa. Semoga juga cucu-cucunya saya lihat juga nih, karena banyak kegiatan Mbak Intan ya. Jadi anak-anaknya berprestasi semua, juara renang dan sebagainya. Ya memang itu tadi bener-bener ini apa ya? Mungkin setelah nonton ini atau saya secara pribadi ya Bu ya. Setelah nonton melakukan pembicaraan seperti ini, saya juga pasti akan melakukan evaluasi pulang ini ke rumah. Meskipun anak saya satu, tapi anak asuh saya banyak. Akan ada hal-hal yang saya harus tiru dari ibu, dan itu luar biasa sekali. Tapi sebelum kita misalnya menanyakan hal-hal yang lain ya, kita pasti pengen tahu apa kegiatan Bu Haja Kurniasih saat ini. Komunitas apa aja Bu sekarang kesibukannya, aktivitasnya di komunitas? Ya, yang dekat di sini ya, yang dekat, kan kita itu tidak ada yang paling ya berdekatan dengan kita kecuali tetangga, lingkungan jadi sekitar. di lingkungan sekitar. Saya di komplek Pandan Valley ini kebetulan dipercaya menjadi ketua paguyuban warga. Jadi tapi saya bukan berarti saya ngurus semua kebutuhan warga, karena warga di sini ini adalah ya para kebanyakan ibu-ibu muda yang masih punya kekuatan untuk berprestasi, untuk berbuat sosial kepada masyarakat. Mereka hanya butuh arahan. Ya, itu sepertinya arahan aja. Jadi saya membagi mereka menjadi, mereka ingin disebutnya PJ, penanggung jawab. Ada penanggung jawab majelis taklim, ada penanggung jawab kegiatan sosial, ada penanggung jawab daurah jenazah, mengurus jenazah, ada penanggung jawab judulnya itu tetangga rasa saudara, kepedulian gitu kan. Kemudian ada penanggung jawab peduli lingkungan, yang masalahnya kecil aja, cuman mengumpulkan minyak jelantah dikumpulkan, kemudian hasilnya kalau mau ada yang diambil hasilnya boleh, misalnya saya ngasih nih sekian botol gitu kan ke PJ-nya, kemudian oleh PJ itu dijual dan itu memang sudah ada harganya sekian per liter sekian. Kalau mau saya ambil, saya butuh misalnya, saya ambil boleh. Tapi kebanyakan dari kami di sini yang penting mah jelantah itu jangan dibuang, jangan mengotori lingkungan gitu kan. Dipergunakan lagi, dijual aja. Kita tidak sampai recycling tapi kita hanya menjual aja. Kemudian uangnya dipakai untuk kegiatan sosial.
bantuan-bantuan bagi masyarakat. Iya, ini Pandan Bali ini gitu kan. terkenal itu anak-anak yatimnya tuh ya disantuni Iya, semuanya. Jadi uangnya antara lain dari situ. Iya. Sama juga ada. Kalau anak yatim itu ada donatur tetap. Oh, selain itu. Tapi setiap kita pertemuan ada di sini ada PJ arisan ya. Arisan itu kan gotong royong ya. Nah, jadi untuk melaksanakan program PKK gotong royong itu mereka arisan kan. Arisan itu menyisihkan juga kencelengan buat yatim itu. Jadi penghasilan bulanan tim penyantun yatim itu ada yang bulanan dari kencelengan itu juga hampir lebih dari 500.000 setiap kenceleng itu gitu kan. Mereka pada ikhlas memberikan bantuan. Kemudian ada juga PJ kemarin lagi waktunya COVID ya. Iya. Itu kita ada khusus untuk itu yang kena COVID itu kita ada penanggung jawab sendiri. Santunan mereka ya, pemberian obat, informasi segala macam gitu kan. Itu seperti itu. Ini di lingkungan terdekat. Mulai melebar Bu, kemana lagi nih sekarang? Kemana lagi? Di Kabupaten Bogor, saya kemarin baru bulan lalu ya, saya diminta kembali oleh teman-teman untuk memimpin Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Perwosi Kabupaten Bogor. Gitu kan. Saya sebetulnya merasa, tapi mereka berpendapat, loh kalau udah usia justru Perwosi itu perlu gitu kan. Banyak kan orang yang sudah usianya senior gitu kan ya, tapi ya justru kesehatan dengan olahraga itu harus diutamakan lah. Dimotivasi gitu kan. Jadi ya saya terima alasan mereka, akhirnya saya coba untuk memimpin kembali mereka untuk periode selanjutnya di Perwosi. Kemudian saya oleh gabungan organisasi wanita yang sekarang udah mencapai 70 organisasi perempuan yang tergabung di GOW. Ya, saya itu menjadi organisasi wanita ya. Saya menjadi penasehat GOW. Itu 70 organisasi wanita besar sekali, dan Ibu jadi penasehat ya. Kemudian dulu saya pernah jadi ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia, KPPI. Nah, karena KPPI itu 4 tahun ya. Jadi sekarang sudah pindah ke teman lain yang menjadi ketua, dan saya masih dipercaya untuk menjadi anggota Dewan Pakar di KPPI. Nah, kemudian di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia juga saya diminta untuk menjadi penasehat. Itu jadi sebetulnya pekerjaan jabatan saya banyak. Belum ketua P2TP2 Kabupaten Bogor, Wanojani Tandang. Aduh, yang terkenal gaungnya ya, terbaik ya se-Jawa Barat se-Jawa Barat. Dan semoga nasional ya terbaik, karena luar biasa itu perjuangannya yang tidak semuanya dilihat oleh masyarakat, bahkan tercium media. Ya, itu luar biasa. Ya karena gini Mbak Widya, karena kita pada prinsipnya ada kode etik ya, yang tidak boleh mengangkat kasus ini. Apa-apa publikasi nggak bisa. Dan kita kan sifatnya relawan. Iya. Kita hanya membantu. Tidak memerlukan pujian, tidak memerlukan penghargaan, pengakuan. Tapi alhamdulillah Mbak Widya, penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor itu ya sudah pernah saya rasakan. Meskipun itu tidak berupa uang, tidak berupa sertifikat, tapi saya waktu naik haji, itu saya tidak membayar apa-apa. Saya diberangkatkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, oleh Pak Bupati. Tahun berapa itu? PKK 2006 ya. Naik haji, jadi rewardnya ya, rewardnya itu ucapan terima kasih dari beliau. Ya, sertifikat ada sih, dari selembar kertasnya dari Bupati ada, tapi ada hal lain yang sangat membahagiakan
membahagiakan saya gitu kan. Meskipun saya pernah melaksanakan umroh ketika saya masih menjadi anggota dewan, tapi pada saat Naik haji berbeda naik ya haji rasanya. berbeda. Apalagi gitu kan. kemudian saya dengar Kemudian dapat Bapak Agus umroh. Utara. Ya, Iya lah, umroh kemarin lagi. dari itu umroh dari dari Bapak Kapolres Bogor ya. Terima kasih Iya. Pak Kapolres. Iya. Luar biasa kaget itu Kapolres, jarang-jarang Kapolres ngasih umroh ya. Iya. Apalagi kepada sukarelawan ya, Iya, anak iya. dan mungkin gini karena bersinergi selama Iya. ini mereka Iya, melihat betul. ya Iya. PPA ya, di PPA Polres Bogor itu tuh udah laporan warga tinggi sekali. Iya. Kalau media mau lihat-lihat deh, misalnya kawan-kawan ke sana jurnalis pengen lihat, itu capek banget mungkin mereka tuh. Dan mereka itu dapat antara ini juga muntahan kasusnya dari P2TP2A. Bahkan kemudian meskipun misal lapor ke sana juga arahnya nanti ke P2TP2A. Betul, kami saling bersinergi. Bersinergi. Jadi itu yang dilihat Kapolres, dan Kapolres merasa nih perlu dia diumrohkan nih Ibu dan Pak Jayadi katanya betul, ya, anggota sukarelawan ada 2 orang yang terpilih untuk berangkat umroh. Ini jadi ada orang-orang yang melihat perjuangan ya Ibu dan kawan-kawan untuk kaum anak dan perempuan ya. Jadi memang kalau sukarelawan ya benar tadi, kita nggak butuh apa sih penghargaan yang seperti apa ya, tapi pasti ada orang yang memberikan penghargaan itu. Ya itu meskipun tidak berupa, kita kan tidak dapat honor, tidak digaji. Ya, tidak digaji, tapi ya penghargaan semacam itulah yang sangat bermanfaat khususnya bagi saya gitu. Saya bisa beribadah. Jadi itu merupakan suatu hal yang sangat saya syukuri. Berkah dunia akhirat. Ya, dulu saya waktu haji itu saya masih menjadi aktivis PKK. 23 tahun saya jadi pengurus PKK Kabupaten Bogor. Senior sekali. 23 tahun. Tergantikan. Jadi udah sejarah sudah malang melintang lah. Udah kenyang sekali urusan PKK. Sampai sekarang masih dilibatkan nggak di PKK? Enggak, saya enggak lagi di PKK enggak. Tapi ya kami masih bisa berhubungan karena salah satu tempat masyarakat mengadu juga boleh ke PKK. Kalau untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak boleh aja mengadu masih ke sharing PKK. Ya, masih, iya betul. Ya, karena mungkin Bapak kan udah pensiun ya, beda lagi jadi PKK ya. Tapi ini yang salutnya saya di sini itu adalah di antara semua kegiatan mana yang sekiranya harus dipilih dari Bu Es, mana yang menurut Bu Es jika sekiranya harus pilih satu aja di antara semua kegiatan yang seabrek-abrek ini, karena kondisi misalnya harus pilih salah satu, mana yang menurut Ibu saya tidak akan lepaskan yang satu? Sepertinya Mbak Media, kalau yang namanya penasehat mah cuma nasehatin. Sebetulnya sepertinya kalau misalnya harus memilih itu, kalau saya jadi ketua Perwosi, saya jadi ketua IWAPI, nah itu tidak boleh. Tapi kalau saya menjadi penasehat, kan kalau cuma nasehatin lah gitu kan ya, masih arahan, masih ilmu lah gitu kan ya. Jadi sebetulnya tidak juga. Tapi kalau memang betul harus memilih ya, saya sepertinya memilih sesuatu yang bisa bernilai lebih untuk akhirat saya, membantu masyarakat yang memerlukan. P2TP2A, perlindungan terhadap perempuan. Jangan ditinggalkan itu Bu, Wano Jami Tandang. Ibaratnya orang berpikir P2TP2A Kabupaten Bogor itu Haja Kurniasi Hidayat. Pasti orang berpikir seperti itu. Bu, tadi kita bicara tentang Ibu tidak mau lagi menjadi anggota dewan karena pemikiran yang matang, nasihat orang tua, pertimbangan ini dan itu dan sebagainya. Artinya Ibu tidak ngoyo untuk ambisi untuk meraih jabatan. Tetapi Allah memberikan keberkahan luar biasa. Iya betul.
Ibu nggak nyari jabatan, Iya. ibu diminta untuk menjabat dari banyak sekali organisasi wanita yang luar biasa ya, yang orang pun pengen banget tuh, pasti banyak tuh wanita-wanita ambisius sekali, aku pengen jadi ini deh, ketua ini, ketua ini. Ini ibu tidak pengen minta, bahkan P2 TP2A katanya juga itu itu bukan ibu yang minta kan, jadi itu tiba-tiba sudah mau jadi, Iya. baru ibu diundang Iya, dan kemudian betul. ditunjuk jadi ketua. Iya. Jadi semua hal itu, aduh luar biasa. Jadi ini Ya patut saya syukuri. disyukuri. Jadi kita jangan pernah mengejar jabatan, ya. Ketika kita ikhlas dalam urusan dunia yang muaranya akhirat, Iya. maka itu tadi ketika kita ngejar akhirat, dunia mengejar. Betul. Ketika kita ngejar dunia, akhirat menjauhi. Iya. Nah ini di sini ibu dapat dua-duanya. Jabatan dapat dunia, ya kan, dikagumi orang, dihormatin orang, ya, orang selalu mengenang ibu dalam sisi kebaikan, ya. Akhiratnya tabungannya udah banyak, insya Allah ini, alhamdulillah. Ibu dunianya udah luar biasa, naik haji, umroh, ya, semua sayang gitu. Ada kepikiran nggak mau nggak jadi Bu Kurniasi Hidayat yang kedua part 2 misalnya kan, bahwa ini nih udah contoh role model kita, ada teladan beliau di sini, berbagi di sini, itunya bukan bentuk kesombongan. Berarti di sini adalah beliau mengarahkan Anda jika mungkin ingin seperti saya, ikuti arusnya seperti ini. Udah ada tutornya lah, nih lurus aja ya Bu, bener nggak? Koridornya lurus aja. Baik aja sama orang. Mikirin itu tadi. Positif thinking. Iya. Kemudian berbaik sama orang. Iya, baik kita aja. Misalnya nggak suka sama orang itu, atau kita ya sebel atau Iya. apalah, tapi cobalah mimik muka itu Tidak terlalu. tapi bukan berarti munafik ya. Iya. Kita emang harus selalu tersenyum kepada orang. Karena tersenyum itu ibadah. Iya. Dan kita juga tidak berarti kita kalah ya, ketika orang jahat sama kita, kita perlakukan juga harus seperti dia jahatnya sama kita, ya. Ya, boleh gitu. Justru mungkin dia juga mikir juga kenapa kita tetap baik, ya. Bu Ais itu dikenal juga sebagai orang yang sangat fasih berbahasa Inggris, ya. Kemudian sempat dulu ya, waktu Bapak masih berdinas, katanya ditugaskan untuk mengajari para istri pejabat, iya. Kemudian bukan hanya bahasa Inggris, public speaking juga mengajari, dan segala hal ya, untuk menambah keahlian ya, dan keahlian, keterampilan dari para istri-istri pejabat. Kecerdasan Ibu Haji Ais ini bukan main-main, gak usah kita kulik-kulik yang lainnya, belakang aja ini udah buku-buku beliau nih, sebagian koleksi beliau yang luar biasa. Beliau ini orang yang sangat suka membaca dan menulis juga, ya. Nanti apakah masih sering menulis sekarang? Ya, masih di tengah kesibukan. Udah mau launching belum, Bu? Masih lama lah, paling 1-2 bulan lagi lah. Ya, karena kan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menulis, untuk mengumpulkan tulisan-tulisan itu. Dan kemudian untuk editingnya itu kan prosesnya ya. Berarti masih aktif untuk menulis ya, produktif ya. Nah, produktif untuk menulis, produktif untuk bersyair, puisi masih itu. Di Hanjuang saya dengar masih aktif di Hanjuang. Masih ya, karena kalau saya kan di Hanjuang Bodas itu sebagai pendiri. Iya. Ya, jadi setiap saat harus senantiasa memantau kegiatan teman-teman yang menjadi pengurus di sana juga, ya, gitu. Motivasi terutama, karena Hanjuang itu kan terdiri dari seniman, budayawan yang terkenal, katanya mereka itu suka suka nyelekit gitu, kalau berbicara atau kalau beraktivitas itu yang kritik semaunya, bebas gitu kan, bebas yang kadang-kadang mungkin nyakitin temannya atau gimana lah gitu. Jadi yang memang harus senantiasa dipantau lah kegiatan. Tidak ada mungkin keributan atau kesalah pengertian, mungkin bukan berarti membatasi karya ya, nanti lebih pada berkaryalah dengan bijaksana. Betul.
ya sampaikan kritik dengan lebih halus, Ya, ya, betul. lebih halus, karena kritik kasar menyakitkan, kritik halus mungkin lebih berfaedah kali ya, dan juga tidak menyakitin siapapun. Tapi di Hanjuang kita ada kegiatan apa saja sekarang? Di Hanjuang itu yang kemarin baru-baru diselesaikan adalah lomba puisi tingkat nasional ya. Oh iya, kemarin Kota Pada hari Bogor Minggu ya, kemarin. dia wali kota ya. Iya, iya, ya, di balai kota. Tapi kebetulan pada saat itu karena saya sebetulnya diminta untuk hadir dan ya biasa memberikan sambutan untuk kegiatan itu, memberikan motivasi kepada para peserta yang memang berdatangan dari luar kota juga, dari luar Jawa juga ada malahan gitu kan, yang menjadi finalis seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi saya kebetulan waktu itu ada kegiatan keluarga yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya minta izin dan minta dimaklumi kalau saya tidak bisa hadir untuk hadir. Nah, kemudian yang satu lagi, banyak sih sebetulnya, mereka kan terdiri dari seniman dan budayawan. Ada yang berkegiatan di bidangnya masing-masing. Kita tuh ada bermacam-macam. Ada yang bergerak di bidang tadi literasi ya, ada yang di bidang teater, ada juga di bidang lain, tentu ada gitu. Di dunia seni yang sifatnya ya universal tadi ya. Misalnya mempelajari situs-situs yang ada di penelitian juga ya, melakukan penelitian. Luar biasa. Jadi memang bukan hanya seni tapi juga tentang ilmu pengetahuan ya. Terutama untuk pelestarian ya situs-situs budaya ya, pelestarian situs-situs budaya. Ini luar biasa banget tadi tentang sosok beliau, tentang bagaimana proses beliau jadi seperti sekarang, bagaimana cara beliau mendidik anak sebagai terjemahan atau kelanjutan dari pola pendidikan orang tua sebelumnya. Juga kita dari tadi ngelihat koleksinya, sebagian koleksi beliau dan rencana beliau untuk launching buku terbaru ya, belum tidak begitu lama lagi mungkin ya. Ini tentang temanya pasti anak dan perempuan lagi nih. Iya, perempuan lah. Iya, tentang perempuan lah ya. Ini memang sesuatu yang jadi bahasan yang sangat luas ya, sangat selalu menarik ya. Karena tadi perempuan adalah tiang negara tadi ya. Mungkin juga ibu pertama, karena dari tadi Bu Ais mengatakan bahwa saya itu belajar dari ibu saya itu belajar dari ibu saya itu belajar dari ibu saya, baru saya itu belajar dari bapak saya. Jadi memang ibu tuh guru terbaik ya, guru pertama anak ya, guru nomor satu, maestro pertama yang dikenal seorang anak itu adalah ibunya. Jadi perempuan bukan hanya cantik, bukan begitu Bu. Iya, betul. Karena kalau ibu yang cerdas akan menghasilkan anak yang cerdas juga. Masalahnya mungkin sekarang banyak orang yang mungkin masalah pendidikan karena biaya ya. Waktu itu mungkin nggak seperti sekarang, ini banyak ada beasiswa dan sebagainya ya. Zaman itu kan belum. Jadi banyak yang orang mungkin sebenarnya mereka pintar dalam segi akademis di sekolah saat itu, cuma karena biaya tidak ada jadi tidak sekolah. Tapi ada belajar dari Bu Ajais, beliau mengajarkan orang-orang, bahkan banyak ya ibu-ibu pejabat yang mungkin juga wawasannya masih kurang saat itu kan dan sebagainya, diajari beliau untuk tetap menambah keterampilan terus itu, menambah pengetahuan dan sebagainya. Tapi pengen tahu nggak di mana sih Bu Ajais ini belajar bahasa Inggris? Dari Cianjur loh. Apakah dari bayi udah berbicara bahasa Inggris misalnya? Tuh gimana Bu bisa? Pertama saya memang senang bahasa ya. Kedua, kemudian pada saat zaman dahulu kala mah yang menjamur itu adalah akademi ya. Akademi. Jadi kebetulan saya waktu itu sambil bekerja. Jadi saya sambil bekerja sambil kuliah di Akademi Bahasa Asing. Akademi Bahasa Asing. Pertama saya memang kuliah di lembaga pendidikan sekretaris awalnya itu D1 ya. D1 kemudian setelah itu saya bekerja. Saya pernah bekerja di perusahaan joint venture Indonesia Belanda. Dulu namanya Philips Ralin Electronics. Ya, di situ. Kemudian
Saya juga pernah bekerja dengan Bank Dunia Oke. 2 kali. Yang pertama ketika saya direkrut oleh LAPI ITB Oke. untuk membuat perencanaan fasilitas fisik BKKBN se-Jawa Bali. Jadi pada saat itu belum ada kantor BKKBN, belum ada klinik-klinik KB. Waktu itu BKKBN sendiri baru berdiri gitu kan. Jadi fasilitas fisiknya untuk membuat perencanaan fasilitas fisik itu yang mengerjakan adalah LAPI ITB, dalam hal itu Dekan Fakultas Arsitektur dan Teknik Sipil. Nah, kita bekerja di situ kurang lebih kan ada konsultan asingnya ya. Nah, konsultan asingnya dari Bank Dunia. Nah, saya kewalahan rasanya gitu kan komunikasi sama dia. Terus akhirnya saya sambil kuliah di Akademi Bahasa Asing. Jadi saya bekerja sambil kuliah. Orang tua saya pun tidak tahu kalau saya kuliah. Jadi orang tua saya taunya saya sudah lulus. Taunya gitu sudah lulus. Kan, seperti itu. Jadi mungkin almarhumah juga meniru ini ya. Tidak memberitahu orang tua, tahu-tahu udah selesai, udah lulus. Oh, dia melakukan hal-hal kebaikan gitu. Luar biasa. Kalau anak saya sih kuliahnya diketahui orang tua. Gitu. Kalau saya memang tidak memberitahu karena orang tua saya taunya saya kerja aja di Bandung untuk kerja gitu. Nah, kemudian yang kedua saya bekerja dengan konsultan asing itu dengan konsultan dari perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat karena kebetulan suami saya pada saat itu bekerja di Jawa Barat. Di Jawa Barat, di provinsi ya? Di provinsi Jawa Barat. Itu dengan Bank Dunia yang berkaitan dengan penelitian tentang perkebunan swasta dan perkebunan rakyat. Itu 2 tahun saya di situ. Nah, jadi ya memang saya pernah bekerja di perusahaan asing. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai eksekutif sekretari di sebuah perusahaan importir komputer. Ya, terus di luar itu saya juga diminta untuk menerjemahkan buku-buku komputer. Ya. Kemudian kami juga pernah mendirikan sekolah komputer yang Data Computer Institute di Bandung. Itu saya juga ada andil di situ sebagai dewan pendiri. Jadi udah dari awal ya. Dan terus ingin selalu berbagi ilmu sampai sekarang, termasuk sebagai penasehat ya, sebagai dewan pakar ya, tenaga ahli dan sebagainya. Muaranya sampai tetap menjadi guru dari ilmu yang diperoleh baik dari sekolah ya maupun dari ilmu kehidupan. Kan beramal itu tidak usah dengan uang ya, tapi ilmu yang kita amalkan juga akan bernilai ibadah. Iya, tak lekang itu meskipun yang membagikan ilmu sudah dikubur, ilmu akan terus menjadi pahala kita kalau dipergunakan oleh orang banyak. Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan ya kepada anak-anak nih? Bagaimana supaya mereka menjadi seseorang yang mungkin dalam kata luar biasa, anak yang luar biasa itu berprestasi, dan juga kepada orang tua selaku orang pertama, guru pertama yang mengajarkan tentang atau mengarahkan anak-anaknya. Pertama kalau kepada anak-anak ya, artinya jangan berhenti untuk belajar. Kemudian yang kedua, hormatilah orang tua. Karena tidak mungkin ada kalian kalau tidak ada orang tua kalian. Itu saja. Kemudian berdoalah untuk orang tua. Tidak ada orang tua yang ingin dibalas kebaikannya oleh anaknya. Tapi doa anak soleh dan solehah itu pasti bermanfaat untuk orang tuanya. Kado terbaik yang tidak ditolak oleh Allah. Ya, betul. Nah, kemudian kepada orang tua, jadilah teladan bagi anak-anaknya. Karena
keteladanan itu merupakan kegiatan yang paling dekat dengan anak-anak. Sebelum mereka melihat keluar, mereka melihat dulu orang tua. Contoh orang tua dulu. Contoh orang tuanya. Itu saja mungkin pesan saya buat anak dan buat orang tua. Kalau misalnya soal kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi, kan udah pasti bisa. Gitu kan. Cuman kalau yang itu ya kita harus pintar-pintar menyaring. Iya. Adab dan ilmu. Ya. Yang diajarkan pertama adalah dari lingkungan rumah. Betul. Oleh orang tua terlebih dahulu. Luar biasa percakapan hari ini Bu Ajais ya. Kayaknya pengen ngobrol lama lagi sebenarnya ya, mungkin lain waktu mungkin kita bahas yang lain ya. Tapi luar biasa parenting hari ini ya, kita tidak hanya membahas masalah beliau secara personal, masalah anak, juga masalah parenting ya, parenting warisan orang dulu, zaman dulu, orang tua zaman dulu, juga aktivitas beliau saat ini yang mungkin bisa jadi motivasi bagi para ibu-ibu di sana yang udah mau memasuki masa pensiun ya Bu ya, yang mungkin di rumah aja ngapain nih, mungkin bisa ditiru kegiatan Bu Haji Ais Kurniasih, tetap aktif sebagai sukarelawan di dunia sosial ya, di dunia di lingkungannya terdahulu, bahkan di lingkungan rumahnya terdahulu sampai meluas kepada Kabupaten Bogor. Dan juga tetap menambah ilmu, beliau selalu tetap menambah ilmu. Tadi bilang aku beli buku baru, ini ada bacaan buku baru, itu luar biasa bagi kita ya. Yang lebih muda, kita harus lebih rajin lagi nih baca buku ya. Bukunya beragam sekali ya Bu ya. Masalah agama, terutama pendidikan ya, motivasi diri ya. Dan bahkan juga ini banyak tentang bahasa Inggris ya beliau. Inggris emang terpisah sendiri satu jajaran ini mungkin ya. Ilmu-ilmu yang beliau bagikan juga ya sampai saat ini ya. Mungkin inilah hikmah yang luar biasa dari podcast kita hari ini. Tetap selalu bersama di Dialog Media Indonesia. Terima kasih Bu Ajais Kurniasih. Sama-sama. Semoga menjadi pembicaraan yang menjadi keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Allah ya. Oke kawan-kawan semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.